surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita silakan duduk kembali. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh suatu anugerah yang besar Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh datang kembali di hadapan Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih kasih-Mu senantiasa menyertai setiap kami Tuhan. Kami sehat, kami kuat semua karena kasih-Mu Tuhan. Bukan kuat dan gagahnya kami, tetapi semua karena kemurahan-Mu. Biarlah malam hari ini Bapa, kami datang Tuhan, syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa-dosa kami, sucikan kuduskan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ya Bapa, kami rindu Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan satu dua orang berkumpul, Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kau bertata di atas segala puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berganti kepada kami dari awal Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara dalam hari ini Tuhan. Sembunyikan kami yang serba kekurangan ini di balik salib-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar malam hari ini Tuhan Kau disenangkan, disukakan Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan terus menyatakan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Ini kami
Akan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Devi. Saya bisa dikasih kesempatan boleh berada di tempat ini melayani Bapak Ibu Saudara semua. Ya, ada satu pujian yang mau saya bawakan di tempat ini sebagai bentuk cinta kasih Tuhan yang sudah saya lalui di tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Saya akan cerita singkat aja, nggak panjang-panjang. Kadang itu nggak banyak kata yang bisa saya ungkapkan gitu ya, betapa baiknya Tuhan hidup saya. Saya ini sakit, Bapak Ibu Saudara, saya sehat tapi sebenarnya sakit. Ya, saya ada sakit kanker payudara. Tapi yang saya mau saksikan di tempat ini bukan cerita dari awal sampai akhir, enggak. Saya mau cerita dikit aja sebagian dari tanggal 1 Juli kemarin. Tanggal 1 Juli subuh berarti ya, waktu saya tidur. Tuhan kasih itu sebuah mimpi ke saya. Biasanya kalau Tuhan berbicara itu selalu lewat seorang hamba Tuhan yang punya kerohanian nabi atau perbuatan seperti itu ya. Kali ini saya agak tercengang gitu karena ternyata Tuhan kayak lewat mimpi saya, dia berbicara sendiri seperti itu. Nah, waktu saya mimpi, saya itu kayak lagi di sebuah rumah sakit. Waktu saya masuk di dalam ruangan itu ada seorang mama dan seorang anak perempuan. Tapi anak perempuan itu posisi di kursi roda seperti itu. Terus si anak yang duduk di kursi roda itu datang menghampiri saya. Dia nggak bilang halo, apa kabar gitu enggak. Karena saya dan dia juga nggak saling kenal gitu. Dan saya juga aneh kok berada di ruang situ tuh ngapain kok orang nggak kenal kayak gitu. Nah ternyata nggak pakai basa-basi, dia langsung datang ke saya dan langsung ngomong seperti ini bunyinya. Apa yang membuat engkau khawatir? Karena sesungguhnya apa yang kamu khawatirkan itu sudah tidak ada. Amin. Penyakit yang ada di dalam itu sudah tidak ada. Terus langsung dia lanjut lagi bilang seperti ini. Memang ada sisa sedikit di dalam tubuhmu, tapi itu untuk tanda supaya engkau mengingat bahwa engkau tetap harus rendah hati. Seperti itu, saudara. Terus saya cuma diam, nggak bicara apapun, cuma diam di dalam mimpi itu. Kan kayak orang bingung, kok bisa orang ini ngomong kayak gitu? Padahal kan nggak kenal orang ini siapa kayak gitu kan. Terus gak lama orang ini setelah selesai ngomong ke saya, si anak ini langsung mundur kayak balik ke kasurnya kayak gitu. Gantian mamanya yang ngomong ke saya. Seperti orang yang kayak bawa keneguhan seperti itu. Gantian mamanya itu yang bilang ke saya, kamu sudah dengar kan apa yang kita tadi bilang? Oke ya. Terus saya cuma jawab ya. Terus mamanya ini bilang, oke saya bisa dulu, saya mau beres-beres mau pulang. Selesai itu langsung saya bangun. Terus ya gimana ya? Agak aneh gimana gitu rasanya ya kalau jadi posisinya saya. Saya cuma kayak duduk diam terus langsung kayak agak
gila Tuhan ini tuh mengungkapkan ya betapa luar biasanya Tuhan kayak gitu. Kalau biasanya Tuhan memakai orang buat datang ngomong ke saya bla 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 bla, tapi ini enggak. Dan kali ini Tuhan langsung bicara sama saya, enggak pakai perantara, kayak langsung datang ke saya, kayak kasih tahu gitu loh. Sama seperti Paulus ya, waktu saya cerita ke suami bilang, kami ingat kisahnya Paulus kan, bahwa ada duri dalam dagingku. Berarti kan penyakit itu enggak sembuh. Sebagai bukti apa? Di saat kita lemah, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, yang saya mau katakan di sini itu adalah, saya nggak tahu berapa banyak Bapak Ibu Saudara di tempat ini mungkin yang merasakan hal-hal yang nggak enak ya. Apalagi di tahun ini tambah lama tambah berat. Tahun itu tambah lama tambah. Aduh, nggak tahu Tuhan rasanya hopeless. Buka mata besok itu rasanya udah nggak ada harapan. Seperti di lagu yang mau saya bawakan ini. Apakah Bapak Ibu Saudara tetap cinta Tuhan? Amin. Apakah Bapak Ibu Saudara tetap setia sampai nanti? Amin. Seperti itu. Karena sudah terlalu banyak yang Tuhan kasih buat saya, buat Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satu kata pun yang cukup Tisu. kita ungkapkan. Tisu. Suruh ngasih. Karena Tuhan kita tuh terlalu baik, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Saya sudah 2 kali operasi. Saya nggak mau kemo, saya nggak mau radiasi. Yang saya jalani hanya doa dengan iman, dengan percaya, melangkah walaupun belum terlihat. Amin. Walaupun gunung itu belum berpindah, tapi saya tetap percaya. Yes. Kalau Tuhan sudah berbicara langsung kepada saya, berarti Tuhan membuktikan. Ya. Tuhan Amin. sudah buktikan karyanya. Tuhan sudah kasih konfirmasi ke saya, gitu kan. Kalau fakta manusia itu menyakitkan, tapi kalau faktanya Tuhan nggak bisa dihitung dengan logika. Amin. Amin. Yes. Saya mohon yang Bapak Saudara, sama-sama kita menyanyikan satu lagu ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walaupun
berkenan akan Anakmu terbatas, tapi kami tahu kau tidak terbatas. Roh Kudus ini berbicara di setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Lagu Ku Tetap Cinta Tetap Setia ini mengingatkan saya beberapa waktu lalu di dalam doa malam. Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi. Tuhan bertanya, "Nak, apakah kau mengasihi aku?" Saya jawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi." Kemudian Tuhan bertanya lagi kepada saya, "Aku tahu nggak kau mengasihi?" Tuhan bertanya lagi, ketika Tuhan menangis, saya sadar bahwa cinta saya belum sampai ke titik agama seperti itu. Saat itu saya sadar bahwa saya masih anak-anak di mata Tuhan. Saya masih belum dewasa melayani seperti yang Tuhan mau. Perubahan karakter saya masih belum berubah secara total. Saya masih ada kedagingan dalam diri saya. Tuhan mau kita ini mempunyai perubahan karakter semakin hari sampai daging ini habis. Saya bersyukur ke ini memakai begini adik-adik saya. Kami dulu satu kawan. Saya bersyukur dalam keadaan apapun kita meresponi dengan baik. Itu semua kemurahan Tuhan. Malam hari ini Tuhan mengingatkan bahwa kita ini harus dewasa, bertumbuh dewasa. Siapa yang harus bertumbuh dewasa? Gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan ini? Bapak Ibu dan saudara ini gereja Tuhan selain Bapak. Kita ini harus dewasa di dalam yang pertama adalah sebuah komunitas. Kita baca sama-sama di Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Yang ketiga, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Oh, kok beda kisah ya? Iya. Salah. Dan berusahalah memelihara kesatuan oleh roh, oleh ikatan damai sejahtera. 4. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Yang keenam, satu Tuhan dan Bapa dari semua, Tuhan yang di atas semua dan oleh semua, di dalam semua. Paulus menulis surat Efesus ini. Beliau rindu agar jemaat ini bertumbuh dewasa di dalam iman, kasih, hikmat, mencapai kesatuan iman, mencapai kedewasaan yang penuh di dalam Tuhan.
Sehingga apa? Jemaat ini tidak akan diombang-ambingkan lagi oleh angin pengajaran, oleh permainan palsu. Kita bisa baca di Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Mungkin bisa baca di rumah ya. Gereja, sebuah komunitas, itu mempunyai tanggung jawab yang sangat penting untuk membina kepada seluruh jemaatnya. Dan jika gereja, komunitas ini lalai bertanggung jawab, maka iman jemaat ini tidak akan bertumbuh. Jemaat ini akan menjadi sasaran untuk serigala-serigala rohani. Saya tidak mau serigala-serigala yang dari seberang atau apa, tapi serigala-serigala rohani. Jemaat, terutama anak-anak muda, ini harus dididik untuk menjadi orang-orang kudus yang bertumbuh dewasa. Sehingga apa? Anak-anak muda ini harus meneruskan iman percaya mereka kepada generasi di bawah, kepada anak-anaknya, sehingga keturunan generasi demi generasi itu belajar dari iman percaya, mempunyai keteladanan. Kalau saya tadi pagi kalau tidak salah ya melihat ibu gembala di tempat ini story WA saya renungan tentang 1 Petrus. Gembala tempat ini mengingatkan jemaatnya berjaga-jaga, waspada. Saya bersyukur sekali komunitas tempat Bapak Ibu selalu mengingatkan pertumbuhan iman jemaat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau jemaat ini tidak dewasa, dan ketika ada hamba Tuhan di luar atau tempat ini khotbah, kalau mau doa didengar oleh Tuhan, pakai minyak urapan ini. Kalau engkau mau sakit sembuh, pakai minyak urapan ini, pasti sembuh. Kalau jemaat tak dewasa, apa yang jemaat lakukan? Memburu minyak urapan itu. Bahkan mungkin ada yang beli minyak urapan itu dari hamba Tuhan. Boleh enggak saya beli? Jemaat akan lupa bahwa sumber kesembuhan itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Jangan jadikan minyak urapan itu sebagai klinik. Saya ingat beberapa waktu lalu ada seorang admin di tempat saya, kerumunan saya. Dia tanya, Bu, boleh nggak saya minta minyak itu yang di meja itu? Dia dari agama seberang. Dia tanya, kenapa? Karena saya dengar dari temannya yang di kantor itu, agama Kristen, sakit, doa, pakai minyak urapan itu sembuh. Dan katanya minyaknya itu persis seperti yang di meja itu. Saya mikir gimana cara menjelaskan ke orang ini ya dari agama seberang. Itu masih hikmat, saya bilang. Yang menyembuhkan ini bukan minyak urapan, bukan minyak di meja saya. Saya tidak keberatan ngasih kamu minyak urapan ini. Tapi ketika kamu berdoa, kamu harus berdoa di dalam nama Yesus. Dan kau oleskan minyak urapan itu di tubuhmu yang sakit. Dan ketika engkau sembuh, maka yang menyembuhkan bukan minyak tapi Tuhan Yesus. Itu yang harus kita ajarkan Bapak Ibu ke orang-orang sekitar kita. Ya. Fenomena yang terjadi sekarang ini dalam sebuah komunitas, banyak sekali hamba Tuhan yang senior, yang bertitle MTH, dokter, banyak rentetan gelar-gelarnya, merasa ingin dihormati oleh yang muda. Banyak pelayan Tuhan gontok-gontokan karena apa? Pengen posisi, pengen jabatan. Banyak sekali PAW
dia memandang rendah yang senimu, yang junior. Karena apa? Kamu kurang piawai. Saling memandang rendah. Akhirnya apa? Geger. Dalam sebuah komunitas ini ada geger. Dan yang paling menyedihkan, ketika seseorang sendiri hamba Tuhan yang dipercaya, ada seorang, ini fenomenanya bukan hanya di kota-kota besar di Indonesia Bapak Ibu, tapi juga di luar negeri. Ketika saya menyampaikan hal ini ke teman-teman saya di luar negeri, Bapak Ibu di luar negeri, mereka berkata sama. Ada hamba Tuhan, gembala, atau bahkan yang punya karunia nabi, memanfaatkan karunia yang Tuhan berikan. Mereka menakut-nakuti jemaat. Kalau kamu tidak dengar apa yang aku katakan, engkau akan celaka. Karena aku ini abdi Tuhan. Banyak sekali loh Bapak Ibu. Di sisi lain, ada fenomena dari jemaat, visi jemaat. Jemaat yang belum dewasa akan merengek gembalanya, Bapak Ibu. Ini sungguh terjadi. Saya tidak banyak sekali di luar sana. Saya harapkan di sini tidak ada. Amin. Banyak jemaat yang merengek gembalanya. Pastor, aku butuh uang. Aku butuh uang buat bayar uang sekolah, buat bayar listrik, buat beli beras. Mereka merengek gembalanya. Dan yang paling lucu adalah minta HP Bapak Ibu ke gembalanya. Terus gembala ini cerita ke saya nanya, buat apa HP itu? Buat anaknya, karena melamar pekerjaan itu HP-nya rusak, supaya ditelepon sama perusahaan supaya bisa ditelepon. Jadi harus punya HP, minta ke gembalanya. Saya sampai sedih. Mereka tidak ditolong. Nanti pergi, ya, ke komunitas yang lain, ke gereja yang lain. Mana yang menguntungkan, mana yang mau menolong. Tapi kalau ditolong, di rumahnya apa? Apa? Tuhan. Mama, iya. Tiap kali butuh duit, ke gembalanya lagi. Uang listrik, buat beli telur. Ya. Pernah nggak dimana kayak gini? Sedih nggak dimana? Sedih ya? Saya bersyukur kalau Bapak Ibu di kecamatan mau sedih. Berarti masih ada hati nurani. Ada jemaat yang ke gembalanya yang punya karunia nabi, atau mungkin hamba Tuhan yang lain punya karunia nabi. Ketika ada masalah, Pastor doakan saya, Tuhan ini ngomong apa buat saya? Loh. Menjadikan hamba Tuhan ini sebagai apa? Dukun. Ini ngomong dengan keras, dukun Bapak Ibu. Bukan kayak tidak jauh beda menjadikan hamba Tuhan ini sebagai dukun. Cari sumbernya Tuhan. Ini kenyataan Bapak Ibu, jangan senyum-senyum gitu ya Bapak. Tapi ini kenyataan, fenomena yang terjadi saat ini. Dan kita harus bersedih karena hal ini. Malam hari Tuhan mengingatkan dalam sebuah komunitas kita harus dewasa. Dalam sebuah komunitas ini kita harus saling menguatkan, menopang. Ya, sampai kita mempunyai kesatuan iman bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Saya bersyukur ketika Nika ini didiagnosa sakit kanker payudara. Nika waktu itu saya tidak tahu kalau dia sakit kanker. Saya pun mendapatkan mimpi, Pak. Saya lihat dia itu di rumah sakit. Rumah sakit besar di rumah dia. Dan ternyata ketika saya tahu saya sakit kanker dan dioperasi, di sana ternyata itu rumah sakit yang saya mimpi. Ketika saya masuk rumah sakit itu, saya bilang ke Nika, ternyata
saya bersyukur nikah ini apa ya? Ketika ketemu dengan hamba Tuhan satu dengan yang lain punya karunia, dan kayak yang tadi itu benar, semudah. Saya bersyukur sekali loh. Jadilah dewasa dalam komunitas. Yang kedua, kita harus dewasa untuk diri kita sendiri. Kita baca di Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Paulus menginginkan agar kita menjadi manusia yang baru. Saya bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Elohim, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Elohim, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayo kita sama-sama baca yang di ke-20 sampai 24. Kata kamu ganti aku. Tetapi aku bukan demikian. Aku telah belajar mengenal Kristus. Karena aku telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa aku berhubung dengan kehidupan aku yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya aku diperdiami dalam jiwa dan pikiran kamu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan dengan kehendak Elohim dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jadi untuk menjadi manusia baru kita harus menanggalkan manusia lama kita. Di dalam sebuah perubahan karakter, tadi saya sampaikan bahwa daging kita ini harus mati. Perubahan karakter menjadi serupa dengan karakter Yesus di dewasa Tuhan. Untuk menjadi dewasa itu bagaimana? Diproses. Bagaimana prosesnya? Jadi jika mengalami masalah, saya pernah sampaikan bahwa masalah kehidupan itu mulai ada 3. Masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah keuangan. Dan bagaimana kita meresponi masalah yang datang ini? Saya katakan di sini malam hari ini Bapak Ibu, tenang, berdoa, muji menyembah Tuhan, minta hikmat Tuhan sampai keputusan yang kita ambil itu adalah damai sejahtera. Amin. Kita harus tetap semangat, bersabar dan berserah. Intinya itu melekat sama Tuhan. Karena Tuhan itu satu-satunya sumber pengharapan kita. Itu kan ya teori. Teori itu pasti. Tapi saya katakan malam hari ini hanya itu satu-satunya. Respon kita yang harus kita ambil, berlari ke Tuhan Yesus. Pengalaman kita bersama Tuhan mungkin beda-beda. Saya pasti tidak pernah mengalami masalah, kan? Semua pasti mengalami masalah ya. Pernah mengalami masalah keuangan, pernah mengalami masalah keluarga, kesehatan pun pernah, walaupun tidak parah. Tetapi dari ketiga masalah itu kita belajar. Ketika menghadapi masalah keuangan, kita belajar bagaimana mengelola keuangan. Ketika kita menghadapi masalah keluarga, kita belajar bagaimana harus bersikap bijak. Dan yang paling membuat orang khawatir, takut adalah ketika mengalami masalah kesehatan.
terutama yang berhubungan dengan hidup dan mati. Ketika kita divonis penyakit seperti yang Nika saksikan, kanker, siap nggak kita? Apa respon kita? Waktu itu saya tanya ke Nika, apa yang kamu rasakan ketika kamu divonis dokter bahwa kamu didiagnosis sakit kanker? Sedih nggak? Khawatir nggak? Kalau secara manusia, ya pasti mau pingsan. Mau pingsan. Kanker. Umur berapa lama lagi ya? Saya mendampingi orang yang kena sakit kanker itu ada 5. 4 saya dipanggil pulang Tuhan. Dan satu ini seorang oma. Ketika saya tanya, Oma, takut nggak ketika didiagnosa sakit kanker? Kaget. Tetapi Oma belajar untuk tidak takut. Oma berserah. Karena Oma tahu kemana Oma akan pulang nanti. Ketika Nika WA, telepon, saya cuma bisa menasihati. Saya bilang ke Nika gini, juga yang lain, miliki iman sampai ke titik itu ditolong dan ditolong Tuhan, disembuhkan dan disembuhkan Tuhan. Kita harus bisa bilang Tuhan Yesus itu baik. Amin. Gak mudah Bapak Ibu. Dan saya terharu ketika kita ngomong ya aja. Terus ini kan nambahin lagi buat saya semakin terharu. Ya. Boleh nggak aku ini telepon kalau aku ini nggak kuat? Saya katakan anytime dear. Ya gitu. Setiap saat kamu mau telepon jam 1 pagi, mau jam 2 pagi, mau jam 11 malam, telepon. Kita akan sama-sama menguatkan. Karena ketika saya menguatkan Nika, saya pun akan dikuatkan Bapak Ibu. Amin. Inilah pentingnya sebuah komunitas. Saling menguatkan, saling menolong, saling menopang, sehingga apa? Kita memiliki kesatuan iman di dalam Yesus, semakin bertumbuh dewasa. Beberapa waktu lalu, ya, sepertinya pernah saya rinkan di tempat ini. Tiba-tiba di kantor itu, ketika lagi enak-enak kerja gitu, tadi jantung itu kayak dilumat gitu, diperes gitu, dan tiba-tiba tuh detak jantung saya itu semakin lemah, mau pingsan gitu kan rasanya. Saya mikir, mau mati nih saya. Saya nggak siap, saya kaget. Begini ya saya mau mati gitu ya. Saya nggak siap. Saya langsung saat itu saya kepikiran suami saya, kepikiran orang tua saya, kepikiran, aduh belum melakukan ini, aduh aku belum bilang nih, orang tua saya belum bilang suami saya. Khawatir Bapak Ibu, nggak siap. Di situ saya diingatkan, berjaga-jagalah. Sewaktu-waktu kita akan pulang, sekonyong-konyong, nggak ada yang tahu. Kemarin saya baru berbuka, tinggal teman kecil saya dari TK sampai kuliah, kalau satu kuliah, satu sekolah, satu becak, satu kelas, satu macam-macam Bapak, satu kos. Nggak ada hujan, ada angin, tiba-tiba adanya WA saya. Saya pikir mau ngabari apa, mau ngajak apa gitu. Ngabari dia meninggal, kaget saya. Kok bisa? Nggak ada yang tahu Pak, tiba-tiba meninggal. Hidup ini singkat loh. Diingatkan kita
ini sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, punya kualitas dengan Tuhan. Tapi namanya manusia, kadang ini ya, daging itu muncul. Suatu ketika saya mimpi dilihatkan aktivitas kayak saya sehari-hari waktu itu, pagi bangun tidur, kerja, pulang. Di mimpi itu saya nangis ya Pak. Saya nangis bukan nangis. Kenapa? Ternyata yang saya lakukan hari itu, rutinitas saya itu orang jalan tidak apa, useless, nothing gitu. Kayak kamu sia-sia itu masa kerjaan itu hari itu. Karena seringkali kita juga kayak gitu Pak. Kita capek kerja, masak, gitu. Terjebak dalam rutinitas kita lupa untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bacaan kita kadang banyak enggaknya, capek ya. Kita seringkali menyepelekan waktu kita dengan Tuhan. Malam hari ini, Bapak Ibu ya, kita diingatkan untuk dewasa. Jangan takut dengan prosesnya Tuhan. Tadi kok proses Tuhan kok serem-serem ya, meninggal, sakit gitu. Tapi kadang Tuhan itu proses itu di titik daging kita yang masih ada. Jangan serem-serem. Beberapa waktu lalu saya ingat saya habis menyelesaikan tesis saya kuliah itu maju mundur minta tanda dari Tuhan, segala macam-macamnya. Saya kuliah belajar taat. Saya uang, tenaga, waktu, pulang kerja langsung kuliah. Tesis, menyelesaikan tesis itu sampai nggak tidur dulu. Sampai teler besoknya sampai saya nggak masuk kerja, kan malam nggak tidur seharian. Karena terlalu asik untuk menyelesaikan tesis ini. Singkat cerita saya lulus tepat waktu yang mencapai IPK yang cukup membanggakan. Waktu itu yang bisa wisuda dari angkatan saya cuma 2 orang, saya dan teman saya yang satu. Kalau kita punya prestasi yang membanggakan, terus tepat waktu, bangga ya Bapak Ibu? Bangga ya? Pengen wisuda ya Bapak Ibu? Pengen ya? Apalagi saya kita bayar lunas. Pengen wisuda ya? Waktu itu saya bilang ke suami saya, ini harus wisuda keluar pulau, karena sekolah saya di luar pulau. Nanti kita berangkat ke sana ya. Suami saya bilang, tak usah, buat apa wisuda? Nanti aja. Kalau kamu S3, mengimani Bapak Ibu S3, karena saya tidak puas. Kalau kamu S3, nanti baru wisuda. Kalau S2 kan nanti ada S3, nanti aja. Pada saat S3, kamu wisuda di mana kita berangkat. Saya batin. Itulah omonganmu gitu. Orang Jawa bilang. Tapi saya ini kepingin loh Bapak Ibu. Yang jalani kuliah saya sampai capek lelah. Mengorbankan waktu, tenaga. Tesis sampai nggak tidur gitu. Saya bangga, saya pengen wisuda. Terus saya doa ya Tuhan, Tuhan, anakku ini pengen wisuda. Saya doa gini, Tuhan, kalau anakku boleh untuk wisuda, anakku pergi wisuda ke sana, anakku nggak tanda, saya nggak tanda, cukup sulit Pak. Saya ikut arisan, orang-orang ikut tuh pada ikut 2, 3 gitu. Dia cuma ikut 1. Dan yang ikut banyak. Dan itu baru bukan pertama arisan. Saya ini doa Tuhan, ya anak boleh wisuda. Anak mesti dapat arisan ya Tuhan ya.
Ingat cerita di kopi gitu, keluar nama saya Bapak Ibu, wah senang gue, boleh gitu ya. Saya berangkat sudah, tenang. Saya bilang ke suami saya, aku sudah doa, aku sudah minta tanda dari Tuhan, Tuhan kasih jawab, boleh. Berangkat ya. Suami saya bilang, ya terserah kalau mau berangkat. Ya senang Bapak Ibu ya. Saya mau kontak travel agent saya mau pesen tiket, hotel, segala macam. Ketika saya mau WA travel agent saya, pesen tiket, Tuhan ngomong ke saya, nah, perlu kah? Saya sampai lemes banget, belum. Doa, oke. Sekarang ditanya lagi, perlu kah? Saya jawab, ya sudah Tuhan, anakku taat, nggak pernah kami sudah. Hari berjalan, minus 7 saya tanya dosen pembimbing saya, Bu, ada nggak wisuda online? Saya pengen wisuda. Nggak bisa Bu. Ini sudah zamannya COVID. Kalau dulu pandemi ada wisuda online, sekarang nggak ada. Terus ini saya kirimkan ke bayi ibu ke rumah. Oh iya, saya ceritakan Bapak Ibu. Tiba-tiba hamil 1, saya masih ingat, saya pulang naik Grab waktu itu pulang ke rumah, masuk ke rumahan. Tiba-tiba tuh hati saya tuh pengen wisuda malam-malam itu. Saya merengek ke Tuhan, Tuhan pengen wisuda, kamu anakku itu kan, tapi aku pengen wisuda. Pengen loh lagi. Terus saya mandi, raya-raya, tiba-tiba jam 7 kurang gitu ada WA bunyi. Saya lihat dari dosen pembimbing saya, langsung tuh Pak. Saya tanya, apa ini Bu? Link sudah besok. Bukankah Ibu pengen sudah? Kemarin ini kita meramalkan dan kita putuskan ada wisuda online untuk angkatan ini. Amin. Saya bilang, Ibu besok pakai wisuda, pakai wisuda, pakai toga ya. Saya bilang, saya tidak ngerti caranya Bu. Ibu sampai mana toga itu sudah, tapi saya belum buka. Karena saya mikir, nah wisuda. Ayo buka, langsung saya buka Bapak Ibu. Langsung di video call sama dosen saya. Kayak gini Bu caranya pakai wisuda, gini, besoknya wisuda ya. Dan besok ada saya wisuda online Pak. Dan di sana mahasiswa yang wisuda online itu hanya satu yang pakai toga saya. Yang lainnya pakai baju biasa karena toganya belum datang. Itu kan Bapak. Tuhan itu ketika mendidik saya tidak ada kesombongan. Ada arogan, saya sombong, ada yang saya banggakan masih ada, prestasi saya banggakan, tapi itu tidak mau itu, buat kesadaran saya di situ. Dan ketika Tuhan mendidik, Tuhan itu mendidik dengan kasih. Jadi Tuhan kalau mendidik itu malam ini kita diingatkan untuk introspeksi diri masing-masing. Yuk mari kita bangkit berdiri. Kita diingatkan untuk memiliki kesatuan di dalam sebuah komunitas Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saling mengasihi, saling menguatkan, untuk menolong untuk bertumbuh bersama. Yang kedua, Tuhan menginginkan agar kita menanggalkan manusia lama kita menjadi manusia baru. Bapak
harus kita ubahkan saat ini? Masih sombongkah kita? Masih mudah marahkah kita? Masih sering iri hati satu sama lain? Boros itu juga daging loh. Apakah kita masih egois satu sama lain? Kita sendiri yang tahu. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, suami istri, bahkan hubungan kita dengan Tuhan setiap harinya. Renungkan itu Bapak Ibu. Hidup ini singkat, miliki iman yang teguh di dalam Tuhan, miliki waktu bersama Tuhan secara pribadi. Kita pejamkan mata kita, renungkan, berdoa minta ampun, minta Tuhan bicara atas kita masing-masing. Apa yang masih harus kita perbaiki dalam diri kita? Karakter kita apa yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan? Minta Tuhan menjawab. Minta Tuhan mengubahkan karakter kita, memampukan kita. Karena dengan usaha kita sendiri kita akan sanggup. Tetapi ketika kita menyerahkan ke Tuhan dan minta kemurahan Tuhan, Tuhan akan turun tangan menjawab, mengubahkan menuntun kita. Dan sampai saatnya nanti Tuhan akan bangga dengan kita, memeluk kita dan berkata, inilah anak yang kekasih. Tangan diri kita di dada. Ini kan bersama warga saya laku ini sebagai kerinduan kita. Bila ada yang salah,
kami agar kami memiliki kasih di antara kami. Kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling menolong, Amin. sehingga kami boleh mencapai kesatuan iman ya Tuhan, bertumbuh bersama di dalam Engkau. Tuhan kami Tuhan, sehingga kedagingan kami ini Tuhan semakin hari semakin habis, dan kami semakin melekat dengan Engkau. Kami semakin mengasihi-Mu Bapa, sampai di titik agape seperti yang Engkau inginkan. Berkati kami semua Tuhan, berkati Philadelphia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan Amin. silakan duduk.